memerintahkan baca kitabmu. Ingat, kata membaca tidak sekedar menggerak-gerakkan bibir dan lidah mengikuti huruf yang ada. Bukan membaca itu yang seperti itu. Yang membaca itu berusaha memahami untuk mengambil ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada perintah baca kitabmu, berarti cari ilmunya di dalam Al-Quran. Kita baca surat 20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan memasukkannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Lihat pesan Allah, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jangan tanding cepat. Sudah dekat bulan Ramadan, 1 bulan 3 kali tamat. Berjuang untuk mendapatkan 1 bulan 3 kali tamat. Allah bilang jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, dan katakanlah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Artinya membaca Al-Quran itu yang kita cari ilmunya. Berarti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara membaca Al-Quran. Ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jangan samakan antara kita dengan orang-orang Arab. Orang Arab ketika membaca, dia pahami kata-kata itu. Kita ya asal bunyi, ya asal bunyinya seperti itu, ya sudahlah membaca namanya, hitung berapa hurufnya kali 10 kebaikan, begitu kira-kira. Allah bilang jangan tergesa-gesa dan berdoalah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Jadi ketika kita membaca, harapannya adalah supaya kita mendapatkan ilmu. Saya tambah surat 75 ayat 16 sampai 19. Sampai 19. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatnya pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ya, itu pesan Allah. Jangan gerakan lidahmu itu dengan cepat untuk menguasai Al-Quran. Ya, pelan-pelan baca. Allah bekerja, ya. Allah bekerja untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Jangan batasi diri kita dengan segala kelemahan kita, karena Tuhan tahu ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, Allah pasti akan mengajarkan kepada kita dengan caranya yang kita tidak tahu. Dengan caranya yang kita tidak tahu. Kita bahas itu nanti di surah Yusuf. Baik. Ayat mutasyabihat, ayat perumpamaan, tertulis sebagai bahasa perumpamaan atau bahasa kiasan. Kita baca surat 18 ayat 54.
Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Allah mengatakan Dia sudah berkali-kali mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan, bahasa kiasan, ya. Dan Allah sendiri yang menilai bahwa manusia itu kebanyakan membantah. Menurut kita manusia, kita sudah mengikuti berdasarkan firman Allah, kita jalan berdasarkan firman Allah. Padahal kata Allah, mereka ini membantah karena bahasa tadi adalah bahasa perumpamaan atau bahasa kiasan, dimaknai secara letterless, secara tertulis, pada akhirnya keliru. Kita baca juga surat 30 ayat 58. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ya. Jadi bahasa perumpamaan inilah yang dijadikan orang-orang kafir sebagai fitnah, ya, sebagai fitnah, menimbulkan fitnah dalam kehidupan manusia. Ya. Dikatakan Islam itu agama yang ajarannya keras, ajaran membunuh, ajaran berpoligami, ajaran merendahkan wanita, ya, membolehkan perbudakan dan sebagainya. Karena melihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu tulisannya seperti itu, ya. Bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu jumpai. Waduh, ajaran seperti apa ini membunuh orang, ya. Padahal sebenarnya dia sendiri pakai akalnya, ya. Begini, seandainya dia mencari kebenaran, ketika menggunakan akalnya, kok bisa begini? Maka dia akan menemukan kebenaran itu. Tapi karena dia mencari fitnah, mencari kelemahannya, sudah. Nah ini terbukti ini. Ajaran Islam radikal, sangat keras, ajaran membunuh. Tidak ada ajaran seperti ini pada Nabi sebelumnya. Muhammad yang datang baru ada ajaran untuk berperang. Fitnah yang muncul. Padahal itu semua bahasa kiasan. Ya. Mungkin seharusnya bahasa kiasan, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam kemudian berlaku seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini dengan dalil bahwa dia melaksanakan ajaran Islam. Padahal kata Allah tadi, kebanyakan manusia membantah. Saya pikir saya sudah melakukan perintah Allah berdasarkan firman-Nya, tetapi ternyata kata Allah, kebanyakan manusia membantah. Kita baca surat 2 ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberikan petunjuk, dan
tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Segala macam perumpamaan dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Bahasa perumpamaan, bahasa kiasan dalam Al-Quran itu adalah pelajaran. Surat 39 ayat 27. Surat 39 ayat 27. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Allah membuat berbagai macam perumpamaan dalam Al-Quran supaya mereka mendapatkan pelajaran. Kalau mendapatkan pelajaran, ujung-ujungnya adalah kita berilmu. Ujungnya adalah berilmu. Kata Allah di surat 3 ayat 7 tadi, pada kalimat pertama, pada awal, pada ayat kalimat dikatakan, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali dia mempergunakan akalnya. Begitu pula ini, dengan adanya perumpamaan dalam Al-Quran adalah sebagai pelajaran. Tetapi tidak bisa itu dijadikan pelajaran kalau tidak mempergunakan akal. Jadi akal itu gunanya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Tentu dengan dasar hilangkan dulu penyakit-penyakit dalam hati. Jangan berniat untuk mencari-cari kelemahannya Al-Quran. Tapi kalau berniat untuk mencari ilmu atau mencari petunjuk dari Allah, Allah akan mengajarkan kepada kita lagi-lagi dengan caranya yang kita tidak ketahui. Jangan membatasi diri kita dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Saya ini tidak bisa pahami Al-Quran karena saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak tahu mengaji, saya tidak tahu ilmu-ilmu dari kitab kuning. Ya, itu begitu. Nanti paham kitab kuning baru bisa paham Al-Quran. Nanti pahami kitab kuning baru bisa pahami Al-Quran. Kalau mau pahami Al-Quran, pelajari dulu kitab kuning. Saya mengerti tentang kitab kuning, tapi kitab kuning itu bukan bentuknya sekarang itu buku yang kertasnya berwarna kuning. Sebenarnya kata-kata ini betul, ya. Tidak bisa memahami Al-Quran kalau belum memahami kitab kuning. Kitab kuning yang dimaksud sama dengan sapi betina. Nabi Daud tugasnya membuat cetakan, Nabi Sulaiman bertugas mengisi cetakan dengan cairan tembaga. Yang dipikir oleh Nabi Sulaiman inilah yang dimaksud yang kitab kuning itu. Bukan sekarang itu ditulis dalam bentuk kertas berwarna kuning, tulisan huruf gundul. Mungkin juga, saya juga mungkin, ya. Saya belum pernah itu ketemu yang begitu. Ya. Jadi bahasa kiasan dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Akhirnya menulis sebuah kitab yang berwarna kuning. Padahal maksud Allah sangat jelas, ya. Bagi orang-orang yang mempergunakan akal pikir. Jadi mempergunakan akal itu dua tingkatannya. Ya, kita baca surat 3 ayat 190 sampai 191. Saya sengaja angkat ini karena ada yang mengatakan bahwa orang yang mempergunakan akal itu ketika dia memikirkan. Ketika dia memikirkan berarti dia sudah mempergunakan akalnya. Saya katakan
tingkatannya terlalu rendah, ya, tingkatannya terlalu rendah. Orang yang mempergunakan akal itu yang pertama itu dulu mengingat Allah dulu. Yang kedua, baru yang kedua ini memikirkan ciptaan. Jangan karena sudah memikirkan dikatakan banyak orang mempergunakan akalnya, tetapi pekerjaannya ini mencuri, korupsi. Kenapa dikatakan mempergunakan akal? Karena orang-orang ahli pikir semua. Yang pertama tidak disebut mengingat Allah dulu. Mengingat Allah dulu tingkatan pertama. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Memikirkan itu urutan paling bawah. Mengingat Allah dulu, tempatkan di atas. Kalau sudah mengingat Allah kemudian dia memikirkan, itu baru pengguna akal yang sejalan. Ingat Allah dulu, baru berpikir. Kata berzikir tadi, ya saya katakan banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang dipresentkan. Banyak model ini. Bagaimana itu orang berzikir? Rata-rata dikatakan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Itu yang disebut dengan berzikir. Allah memberikan sarana kepada kita untuk berzikir. Surat 54 ayat 17. Kita baca bahasa Arabnya, siapa yang bisa mengerti bahasa Arab? Tulisan Arabnya kita baca. Kita baca tulisan Arabnya, surat 54 ayat 17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikra fahal min mudzakir. Walaqad yassarna, kami sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk didzikra, untuk berzikir. Kami mudahkan Al-Quran untuk berzikir. Maka siapakah yang mau mengambilnya untuk mempelajarinya? Orang yang berzikir disebut yazakkarun. Wa ma yazakkaruna illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran. Nah, ternyata kata berzikir tadi adalah mempelajari. Kalau alladzina yazkuruna Allah, yang paling dekat kepada kita adalah mempelajari firman-Nya Allah. Bukan hanya untuk disebut-sebut, tetapi teraplikasi dalam segala keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, selalu zikir kepada Allah. Nanti setelah itu baru memikirkan penciptaan, pikiran dikasih jalan. Ya. Ingat Allah diutamakan, kemudian memikirkan dijalankan. Baru dikatakan orang-orang yang